Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Basis Data atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengirimkan video presentasi ini. Baik, dalam video ini kami kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja kami dalam proyek akhir mata kuliah Keamanan Basis Data. Kami akan menjelaskan hasil dan mendemonstrasikan apa yang telah kami kerjakan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah ini. Judul proyek kami adalah Optimisasi Hak Akses Keamanan Basis Data Model DAC pada website penjualan kayu kusen. Berikut adalah identitas proyek kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Sinta Febriani sebagai ketua tim. Selanjutnya, Dan, dan ada saya, Satria Arya Putra, sebagai anggota. Dan saya Fajar Prasetyo sebagai anggota. Dan saya Andre Raffi sebagai anggota juga. Saya Zahira Putri Evia Yumna sebagai anggota. semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil kerja kami. Untuk selanjutnya adalah deskripsi proyek. Proyek akhir optimisasi hak akses keamanan basis data model DAC atau Discretionary Access Control pada website penjualan kayu kusen yang mencakup studi awal basis data, desain basis data, pembuatan kode program, pengujian, dan juga pemeliharaan. Untuk sumbernya dapatkan dari Jurnal Komputer dan Informatika Akademi Bina Sarana Informatika Yogyakarta, Sistem Informasi Penjualan Kayu Kusen berbasis website yang mana ditulis oleh Ninda Septiani, Rizky Aulianita, Vera Sofika, dan juga Nur Hasan pada tahun 2021. Untuk linknya sudah kami cantumkan di sini. Ya, di sini selanjutnya ada tujuan proyek. Di sini ada bagian meningkatkan keamanan data, melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan, transaksi, dan produk dari akses yang tidak sah atau kebocoran data. Selanjutnya memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Selanjutnya di sini ada efisiensi operasional, memberikan fleksibilitas kepada pemilik atau admin untuk mengelola hak akses pengguna sesuai dengan peran mereka. Memudahkan pengelola data dengan membatasi akses hanya pada data relevan. Di sini juga ada meningkatkan kepatuhan regulasi keamanan. Pengertiannya menjamin bahwa pengelola data di website sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Selanjutnya membangun kepercayaan pengguna. Di sini meningkatkan rasa aman bagi pelanggan terkait pelindungan informasi pribadi mereka. Selanjutnya meningkatkan efisiensi pengelola hak akses, menyediakan sistem yang teratur sehingga memudahkan administrator dalam mengatur hak akses tanpa kesalahan. Ya, selanjutnya di sini ada studi awal basis data penjualan. Mengidentifikasi tujuan bisnis, memudahkan perusahaan dalam mempromosikan dan menjual produk mereka secara online. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemesanan kayu kusen tanpa perlu datang langsung dan transaksi langsung di lokasi. Pelanggan cukup dengan melihat katalog, spesifikasi produk, dan pemesanan barang secara mandiri melalui internet. Selanjutnya, menganalisis pemangku kepentingan atau bisa disebut stakeholder, admin, pengelola data di sistem termasuk menambahkan, mengubah, atau menghapus data produk dan pelanggan dalam model DAC. Admin memiliki kendali atas hak akses data dan dapat menentukan pengguna mana yang berhak mengakses data tertentu. Ya, selanjutnya bagian user dapat melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan melihat riwayat transaksi
User memiliki akses terbatas hanya pada data dan relevan dengan pemesanan mereka sendiri dan tidak dapat mengakses data pelanggan lain. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi data yang dibutuhkan untuk website penjualan kayu kusen. Website penjualan kayu kusen membutuhkan beberapa jenis data utama yang akan digunakan untuk menyusun dan menjalankan fungsionalitasnya. Berikut merupakan data-data yang kami butuhkan dalam website penjualan kayu kusen. Yang pertama, ada data barang. Data ini memuat informasi produk yang ditampilkan kepada pengguna. Data barang terdiri dari 8 field dengan ID barang sebagai primary key. Lalu terdapat juga informasi lain yang mencakup nama barang, tipe, bahan, harga, kategori, keterangan, dan gambar. Primary key ini akan digunakan untuk menghubungkan data barang dengan data pemesanan guna mencatat produk yang dibeli. Selanjutnya, data customer. Data ini menyimpan informasi pelanggan yang digunakan untuk autentikasi, registrasi, login, dan manajemen akun pelanggan. Terdiri dari 8 field dengan ID choose sebagai primary key. Lalu terdapat juga informasi lain seperti nama choose, nama user, alamat, gender, nomor HP, email, dan password. Selanjutnya ada data pemesanan. Data ini yang akan mencatat detail pesanan, barang yang dipesan, harga, jumlah, ongkos kirim, dan status pengiriman. Terdiri dari 13 field dengan ID pesanan sebagai primary key. Field ini juga mencakup foreign key. Lalu di sini juga terdapat field pendukung seperti pada yang ada di layar. Data ini nantinya akan terhubung dengan data barang dan data customer untuk mencatat transaksi secara lengkap. Selanjutnya data admin. Selain data customer, terdapat juga data admin yang digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan stok barang, baik karena pemesanan, pengembalian, atau penyesuaian lainnya. Data ini terdiri dari 8 field dengan ID admin sebagai primary key. Lalu di sini merupakan field pendukung lainnya. Selanjutnya, data laporan penjualan. Data ini mencatat informasi terkait penjualan yang terjadi di website. Data ini mencakup ID laporan, ID pesanan, tanggal laporan, total penjualan, dan keterangan. Di sini terdapat 5 field dengan ID laporan sebagai primary key. Data ini dirancang untuk mendukung analisis performa penjualan, laporan penjualan. Lalu yang terakhir ada data payment, di mana pada data payment ini menyimpan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan untuk memastikan proses transaksi berjalan dengan lancar. Pada data ini terdiri dari 7 field dengan ID payment sebagai primary key. Lalu terdapat juga field lainnya seperti ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran, status pembayaran, dan keterangan. Untuk berikutnya di bagian desain sistem basis data, yaitu ada rancangan ERD atau Entitas Relationship Diagram, yang mana dapat mengetahui bagaimana entitas dalam sistem saling terhubung. Di sini sudah terdapat 6 entitas, yang mana disimbolkan dengan persegi panjang, ini melambangkan entitas. Di sini berisi objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Ada laporan penjualan, ada barang, admin, pemesanan, customer, dan juga payment. Lalu di sini juga ada relasinya yang disimbolkan dengan bola ketupat. Relasinya ada 3 relasi ya, pengelola dan membuat. Selanjutnya ada atribut juga, yang mana masing-masing entitas ini sudah memiliki atributnya masing-masing. Untuk atributnya sudah saya isi sesuai dengan data yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu kita akan menentukan hubungan antar masing-masing entitas.
Nah, hubungan yang pertama yaitu admin dengan laporan penjualan. Setiap admin dapat mengelola banyak laporan, tetapi setiap laporan penjualan hanya dikelola oleh satu admin saja. Berarti relasinya itu adalah one to many. Dihubungkan menggunakan ini. To many. Selanjutnya ada hubungan admin dengan barang. Setiap admin dapat mengelola banyak barang, tetapi setiap barang hanya dikelola oleh satu admin saja. Artinya hubungan antara admin dengan barang itu adalah one to many. Sehingga kita tambahkan nilai maksimumnya di sini. Oke. Lalu ada hubungan antara laporan penjualan dengan barang. Satu laporan penjualan dapat mencatat penjualan dari berbagai barang. Satu barang dapat muncul di banyak laporan penjualan, sehingga hubungan antara laporan penjualan dengan barang ini adalah many to many. Untuk menghubungkannya, gunakan ini. M ini nilai minimum dan yang N adalah nilai maksimum. Oke. Berikutnya adalah hubungan antara admin dengan pesanan. Setiap admin dapat mengelola banyak pesanan, tetapi setiap pemesanan hanya dikelola oleh satu admin saja. Maka hubungan antara admin dengan pemesanan adalah one to many. Lalu berikutnya adalah hubungan customer dengan pemesanan. Satu customer dapat membuat banyak pemesanan, tetapi satu pemesanan hanya memiliki satu pelanggan. Artinya, hubungan antara customer dengan pemesanan adalah one to many. Berikutnya adalah hubungan antara pemesanan dengan payment. Satu pemesanan hanya memiliki satu data pembayaran, dan setiap satu data pembayaran hanya terkait satu pemesanan saja, sehingga hubungan antara pemesanan dengan payment adalah one to one. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara customer dengan payment. Satu customer dapat melakukan banyak payment untuk beberapa pemesanan, tetapi satu payment hanya terkait dengan satu pemesanan yang dilakukan oleh satu customer, sehingga hubungannya adalah one to many.
Baik, jadi ini adalah hasil akhir dari ERD-nya yang sudah dibuat. Semoga dengan dibentuknya diagram ini, kita dapat memahami struktur sistem secara keseluruhan dan memastikan data terorganisir dengan baik. Bagian saya di eh halo semuanya, saya lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya mengenai desain basis data. Desain basis data di halaman semua sebelumnya yang menjelaskan IAT. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang desain basis data penjualan berdasarkan logical record structure atau biasa disebut dengan LRS. Jadi di LRS ini teman-teman kita mempunyai nama database yaitu database penjualan. Nah, di database penjualan itu terdiri dari 6 tabel. 6 tabel itu ada payment, pemesanan, barang, customer, admin, dan juga laporan penjualan teman-teman. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan sebagai contohnya saja cara membuat database di LRS khususnya untuk tahapan pembuatannya. Di sini saya sudah membuka localhost phpMyAdmin yang dimana di sini sudah terhubung juga di SAMPP. Pertama, kalian pastinya buka phpMyAdmin, localhost, Kindex, habis itu ke bagian new. Kalau kalian belum mempunyai database-nya, ke bagian new, pokoknya create database di sini. Kalau mau main cepat, sebenarnya kalian tinggal tulis aja sih kayak penjualan, create table name itu tadi ada sebelumnya di sini ada ID pay- payment, table payment, table pemesanan, payment, create payment. Nah, di table payment ini kalian bisa ngisi nih apa aja kayak misalkan ID payment, terus juga ID pesanan, terus tanggal pembayaran, dan kalau bisa di garis bawah aja ya guys ya kalau misalkan eh dari ininya kalau kalian jangan pakai spasi intinya di database itu jangan pernah pakai spasi kalau bisa pakai strip bawah underscore kalau nggak salah namanya jangan pakai spasi atau kalian tanpa spasi aja jadi tanggal pembayaran langsung tanggal pembayaran kayak gitu-gitu. Nah, di sini ya kayak jumlah bayar ini kita ambil sampelnya aja contoh kita pilih tanggal pembayaran tadi sore apa jumlah bayar. Terus terus pembayaran, keterangan. Nah, kalau tabelnya kurang, teman-teman, kalian bisa menambahkan tabel baru. Nah, tabel barunya itu di mana? Tabel barunya kalian bisa kayak di sini berapa add kolomnya. Sorry, misalkan dua karena kita kurang dua. Kita go. Dia akan bertambah dua tabel baru. Dua ya, dua tabel ke bawah, row baru. Di situ kita bisa tambahin metode pembayar, jumlah bayar, metode pembayaran, pembayaran, terus status, keterangan. Kayak gini nih, nggak bisa nih teman-teman. Di situ kita langsung aja status kayak gitu-gitu. Kayak gitu, terus habis itu di sini kalian menyesuaikan aja
kayak integer, terus primary key, segala macam. Pakai integer, index, primary, memakai range value-nya ini kita bisa buat 30, primary, 30, buat sama aja, 50, bayar 50, untuk pembayaran juga sama, mungkin. Karena ini uh, tanggal kita pakai date, jumlah bayar. Ya kita lebih dari pembayaran kita fajar, terus juga status status gitu itu juga pakai fajar. Sorry, pakai fajar. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Tinggal menyesuaikan saja. 50, 50. Nah, kalau udah tinggal kita jalanin di bagian save. Sebenarnya akan langsung jadi sebuah table di mana table ID payment, pemesanan, segala macam. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian sini juga sama sih. Kalau misalkan kalian mau nambahin baru, table baru bisa juga lewat kode. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk contoh desain basis data penjualan. Kalian tinggal buat-buat aja seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu untuk desain basis data penjualan. Lalu desain basis data penjualan dalam data flow diagram atau DFD, eh, DFD sendiri merupakan representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem yang menggambarkan bagaimana sebuah data diproses, disimpan, dan dialirkan antara berbagai entitas proses dan penyimpanan data. DFD ini dibuat untuk memahami dan merancang sistem informasi dengan fokus pada aliran informasi dan transformasi data. Pada diagram ini terdapat dua entitas eksternal yang ditandai sebagai bentuk persegi panjang berwarna merah. Di sini terdapat terdapat pelanggan dan admin. Untuk pelanggan, pelanggan di sini adalah pengguna sistem yang berinteraksi dengan data terkait produk, pemesanan, dan akunnya sendiri. Pada data ini, data nantinya dikirimkan pelanggan seperti informasi pemesanan, detail akun pelanggan, akan berinteraksi dengan data produk. Lalu, untuk entitas admin, admin dapat mengelola data produk, data pemesanan, dan laporan penjualan. Admin memastikan ketersediaan stok, memperbarui produk, serta memonitor data pemesanan dan laporan penjualan. Lalu, untuk proses utama alur ini ditandai dengan bentuk oval berwarna kuning. Manajemen produk berfungsi bertanggung jawab untuk mengelola data produk seperti menambahkan, menghapus, atau memperbarui informasi produk. Data produk digunakan oleh pelanggan untuk melihat produk yang tersedia dan oleh admin untuk memantau ketersediaan stok. Lalu ada manajemen pemesanan, di mana untuk proses mencatat pemesanan yang dilakukan pelanggan termasuk detail barang, jumlah barang, dan informasi pembayaran. Data pemesanan digunakan oleh pelanggan untuk melacak status pesanan dan oleh admin untuk memproses pesanan. Lalu untuk manajemen data penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi di dalam sistem. Data penjualan diambil dari data pemesanan dan digunakan untuk keperluan laporan dan analisis penjualan. Selanjutnya, pelaporan penjualan. Pada proses ini menghasilkan laporan penjualan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh sistem. Laporan tersebut mencakup informasi produk terjual, total pendapatan, dan tanggal transaksi. Untuk alur data pada DFD ini, dari pelanggan ke sistem, yang pertama ada data produk. Data ini di mana pelanggan mengambil informasi produk dari sistem lalu manajemen produk.
Data pemesanan, pelanggan mengirimkan data pemesanan ke sistem melalui manajemen pemesanan. Dan data pelanggan, informasi akun pelanggan dikirimkan untuk autentikasi dan manajemen akun. Sedangkan dari sistem ke admin, untuk data produk, di sini admin mengelola data produk melalui proses manajemen produk, data pemesanan, admin memantau dan memproses data melalui pemesanan melalui manajemen pemesanan. Dan laporan penjualan, di sini laporan yang dihasilkan oleh pengelola laporan diberikan kepada admin untuk nantinya dianalisis. Oke, kali ini kita akan membahas terkait pengujian ya. Jadi di dalam pengujian ini nantinya akan ada pembuatan user dan menguji hak akses dari user-user yang dibuat. Misalnya seperti kita akan membuat user admin. Jadi admin ini nanti akan dites apakah admin ini bisa menselect, bisa mengupdate, bisa menginsert di dalam masing-masing tabel. Oke, tapi sebelum kita membuat user dan menguji hak akses, kita akan membuat database dan tabel-tabelnya. Oke, di sini saya akan men-share terminal saya. Oke, di sini sudah tampil ya terminal. Jadi di sini ada terminal Laragon. Saya menggunakan Laragon yang sudah terkoneksi dengan MySQL. Lalu di sini saya login sebagai user root ya. Jadi user root ini memiliki akses untuk membuat database dan tabel-tabel. Oke, saya akan lanjut membuat database penjualan kayu. Oke, database berhasil dibuat. Sebelum kita membuat tabel, kita perlu mengakses database-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan use. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam database penjualan kayu. Kita akan membuat tabel dari tabel admin. Oke, di sini saya sudah menyiapkan query untuk membuat tabel. Jadi di sini saya akan mengcopy paste ke dalam terminal. Saya paste. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk pembuatan tabel admin. Jadi di sini tabel admin memiliki ID admin sebagai primary key-nya. Lalu ada auto increment juga untuk mengautomasi pengisian ID. Lalu di sini selain admin menggunakan data tipe varchar ya. Oke, saya lanjut ke tabel customer. Saya paste. Oke, oke, sudah berhasil membuat tabel customer. Untuk tabel customer tidak ada perbedaan yang signifikan ya dengan tabel admin untuk struktur tabel. Oke, saya lanjut ke tabel barang. Paste. Oke, tabel barang berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel pemesanan. Paste. Oke, sebelum saya buat tabel pemesanan, mungkin saya jelaskan dulu atribut-atribut yang ada di dalam tabel pemesanan. Jadi tabel pemesanan ini kurang lebih sama ya untuk strukturnya, misalkan seperti ID pesanan sebagai primary key, lalu yang lainnya bertipe data float, date, dan in dan time sesuai dengan atribut yang diinginkan, misalkan seperti waktu kirim menggunakan time karena merupakan waktu, lalu harga menggunakan float karena memang angka harga ya. Lalu di sini ada ID customer dan ID barang. Jadi kedua ID ini berperan sebagai foreign key yang akan menjadi penghubung ke tabel-tabel yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu barang dan tabel customer. Jadi kenapa alasan saya membuat tabel barang dan customer sebelum tabel pemesanan untuk menghindari error ya. Jadi untuk membuat foreign key kita memerlukan reference. Jadi reference ini nanti akan mencari tabel customer dan tabel barang yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya menambahkan atribut foreign key dengan nama ID customer, lalu reference-nya ke tabel customer dengan atribut ID customer. Begitu juga dengan tabel barang, foreign key-nya ID barang dengan referensi ke tabel barang, atribut ID barang. Oke, ini saya enter. Sudah berhasil dibuat. Lalu lanjut ke pembuatan tabel payment.
Untuk tabel payment juga sama, dia akan terhubung ke tabel pemesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel laporan penjualan. Paste. Oke, sudah berhasil ya. Kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah dibuat, yaitu list tabelnya dengan menggunakan query sort tables. Oke, di sini muncul ya list-list tabel yang sudah dibuat. Ada admin, barang, customer, dan yang lainnya. Total 6 tabel. Lalu saya akan menunjukkan relasi dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Saya akan share ulang. Oke, di sini saya membuka halaman PHP Jadi saya menggunakan PHP sebagai GUI dari database. PHP ini sudah disediakan oleh Laragon, jadi saya menggunakan ini. Lalu kita bisa lihat di sini ya sudah ada database, sorry, untuk database penjualan kayu dan tabel-tabelnya. Sekarang kita akan masuk ke database penjualan kayu. Lalu di sini ada list tabel-tabelnya seperti yang tadi, ada 6 tabel. Lalu kita bisa ke designer untuk melihat relasi dari tabel-tabel. Nah, di sini sudah muncul ya relasi-relasi dari masing-masing tabel. Misalnya di sini tadi ada pemesanan dengan relasi ke tabel customer dan barang. Sorry, ini saya tarik customer dan barang. Di sini kita bisa lihat ya ada penghubung. Misalkan di sini tadi ada barang, dia terhubung ke tabel barang dengan atribut ID barang. Begitu juga dengan ID customer dengan ID customer. Itu. Oke, sekarang saya akan kembali ke terminal ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat database dan membuat tabel-tabelnya. Kita akan lanjut untuk membuat user serta memberikan akses. Oke, sekarang kita akan membuat user admin terlebih dahulu. Kita bisa membuat user dengan menggunakan akun root. Oke, untuk membuat user kita bisa melakukan query lead user dengan nama admin, ya. Admin at localhost. Sorry, identified by. Oke, untuk passwordnya saya menggunakan admin 1 at. Oke, kita sudah berhasil membuat user admin. Lalu kita akan melanjutkan pembuatan user yang lainnya. Saya lanjut ke user DBA. Ada info. Oke, DBA berhasil dibuat. Lalu ke analis ya. Selanjutnya kita membuat user developer. Dan yang terakhir kita membuat user viewer. Oke, semua user berhasil dibuat. Kita bisa mengecek user-user yang sudah dibuat dengan menggunakan query select user from MySQL user. Ya, di sini tampil ya user-user yang sudah dibuat. Bisa ada DBA, ada admin, ada analis, developer, viewer, dan yang lainnya. Ini default dari MySQL-nya untuk root dan yang lainnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat user. Kita akan memberikan akses ke masing-masing user. Sebelumnya mungkin saya konfirmasi dulu. Jadi untuk role admin DBA dan developer itu memiliki hak akses yang sama ya. Jadi ketiga role tersebut bisa melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete ke semua tabel yang ada di database penjualan kayu. Jadi untuk pembeda, saya akan menggunakan role admin, role analis, dan role viewer.
Ketiga role tersebut memiliki hak akses yang berbeda, misalkan seperti admin tadi bisa semuanya, untuk yang analis bisa select dan update, dan untuk viewer hanya bisa melakukan select. Oke, mungkin saya akan lanjut ke pemberian akses ke user admin. Oke, untuk pemberian akses kita bisa melakukan query grant. Di sini saya sudah menyiapkan query grant, jadi saya akan copy paste. Oke, oh di sini ada typo sedikit. Oke, di sini untuk yang pertama tabel customer ya. Jadi kita akan memberikan akses ke admin untuk melakukan CRUD, yaitu bisa dilakukan dengan memberikan alt privilege. Jadi dia akan bisa melakukan operasi read, update, dan delete ke tabel customer. Saya enter, sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke tabel yang lainnya ya. Min, barang, pemesanan, payment, dan laporan penjualan. Oke, ini saya sudah selesai memberikan akses kepada tabel ini ya, tabel masing-masing tabel. Jadi admin akan bisa melakukan insert, update, delete, dan select. Oke, mungkin yang pertama saya akan melakukan pengujian insert ya ke user admin. Di sini saya akan keluar dari user root, saya exit, lalu saya akan login menggunakan user admin. Jadi passwordnya kita input. Oh sorry, tipe. Ya, di sini saya berhasil login sebagai user admin. Di sini saya akan menunjukkan list-list database yang user admin bisa akses. Oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk user admin ini hanya memiliki akses untuk mengakses database penjualan kayu. Jadi untuk yang database lain di sistem saya, user admin ini belum bisa mengakses. Jadi hanya penjualan kayu karena tadi kita sudah berhasil memberikan akses ya ke user admin untuk database penjualan kayu. Oke, untuk sekarang saya akan melakukan pengujian ke penginputan ke tabel customer. Oke, di sini saya akan melakukan query insert. Oh, kita bisa lakukan use dulu. Oke, di sini sudah berhasil masuk ke database penjualan kayu. Lalu kita insert ke tabel admin. Oke, sebentar saya ingin menginput dengan data pengujian. Customer lalu namanya Andi Saputra. Andi Saputra dengan nama usernya Andi Saputra. Alamatnya Tarpos.
Kita akan masukkan gendernya ya, gender yang laki-laki. Lalu nomor handphonenya 21. Ini saya input dummy ya. Lalu untuk emailnya Andi Saputra. Lalu passwordnya kita bisa mengenkripsi menggunakan MD5. Sini saya akan enkripsi password 123. Oke, kita enter. Oke, sudah berhasil insert ke tabel customer. Kita bisa lihat datanya. Oke, di sini sudah tampil ya untuk tabel customer. Datanya Andi Saputra dan yang lainnya sudah sesuai dengan yang diinput tadi. Lalu kita mungkin akan melakukan update. Nama customer kita akan ubah dari Andi jadi Andri misalkan. ID plus. Oke, di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil diubah. Kita lakukan select kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah berubah untuk nama customer-nya, berhasil diupdate. Lalu mungkin saya akan melakukan insert lagi untuk melakukan delete. Umum, perempuan. Saya rubah sedikit. Halo, enter. Sudah berhasil ditambahkan. Kita select dulu untuk melihat data yang sudah ditambahkan. Lalu kita akan melakukan update. Sorry, maksudnya delete. Delete from where ID customer-nya 2 ya. Oke, sekarang kita select lagi dan datanya sudah berhasil dihapus ya. Jadi tadi seperti yang sudah kita lihat, kita memberikan akses ke tabel customer untuk user admin bisa melakukan create, read, update, dan delete. Dan kita sudah melakukan eksekusinya dan sudah berhasil untuk pengujiannya. Lalu kita akan ke, oke mungkin saya akan lanjut ke role yang lain ya. Karena di sini kurang lebih sama untuk tabel admin, tabel barang, tabel pemesanan, payment, laporan penjualan. Karena memiliki akses yang sama, grant out privilege. Jadi user admin ini bisa melakukan semua transaksi ya, seperti tadi yang saya jelaskan, create, trade, update, dan delete. Oke, sekarang kita akan ke user root kembali. Oke, sekarang kita akan memberikan akses ke role analis. Oke, sebelumnya role analis ini memiliki akses untuk melakukan select dan update ya. Sebentar. Nah, di sini bisa melakukan update di tabel laporan penjualan. Oke, mungkin sebelum sebelum kita melakukan update laporan penjualan, kita akan menginsert di masing-masing ini dulu ya, tabel dulu. Saya akan insert dari tabel barang.
Untuk, oh sorry, saya ketik aja. Itu barang, saya kata sampelnya, release-nya nol, lalu namanya send. Tipenya pintu, lalu bahannya kusen, harganya 900.000, sorry. Kategorinya bangunan. Keterangannya tidak ada. Lalu di sini ada atribut gambar ya. Atribut gambar kita akan membuat dummy. Jadi datanya namanya misalkan kusen pintu JPG, JPEG. Kita insert. Lalu kita insert juga di tabel pemesanan. Sebelum kita membuat pemesanan, maka di sini agak banyak atributnya. Kita masukkan ID customer-nya tadi 1, lalu ID barangnya tadi 1, lalu tanggal pesannya contohnya 2024, tanggal 12, bulan 12, tanggal 01. Oh, sorry. Ini saya buat bulan Februari, tanggal 11. Lalu untuk harganya, saya input 1.800.000 ya. Oke, jumlah belinya 2. Waktu kirimnya timestamp di jam 7.23.01. Cuti ongkir kita kasih. Oh, kita input 50.000, 50.000. Lalu nomor handphonenya sesuaikan ya. Alamat tetap pos Depok. Karena tidak ada, status kirimnya dikirim. Lalu tanggal pengirimannya 2024, tanggal 13 bulan Februari. Oke, yang saya input. Oh, sorry. Ada kesalahan di ada pesan, ada pesanan, ada customer, ada barang, tanggal pesan, harga, jumlah beli,
seperti ada yang tidak sesuai untuk tabelnya ya, tabel pemesanan untuk atribut yang nomor HP. Di sini saya akan update dulu. Untuk nomor HP-nya kita kasih varchar, tabel pemesanan, modify, volume, sebentar, volume nomor handphone, jadi varchar jam 100. Oke, sudah berubah. Sekarang kita lakukan insert ulang. Oh, ini ada yang lainnya juga ada yang salah. Bentar. 255 varchar. Terus kirim kita kasih varchar. Oke, sekarang kita coba input lagi. Oke, sudah berhasil ya. Maaf tadi ada kesalahan saat pembuatan tabel ya di tabel pemesanan. Jadi data atributnya belum sesuai. Sekarang saya sudah sesuaikan dan insert data terbaru. Oke, sekarang kita berhasil input data pemesanan. Kita akan lanjut ke pembuatan ini ya, pemberian akses kepada user analis. Jadi untuk user analis ini bisa menselect semua tabel dan bisa melakukan update, tapi melakukan update hanya untuk laporan. Jadi di sini saya akan memberikan akses untuk user analis. Oke, kita mulai dari tabel customer, lalu tabel pemesanan, tabel admin, lalu tabel barang, lalu tabel laporan penjualan. Untuk laporan penjualan saya akan kasih, ke payment dulu. Ini kita kasih grand all, laporan penjualan. Oh ya, sorry, ada kesalahan. Tipe. Oke, sudah berhasil memberikan akses kepada user analis ya. Sekarang kita akan keluar, lalu login sebagai user analis. Add localhost, passwordnya analis. Passwordnya akan saya ketik dulu. Kita tadi analis, maksudnya apa ya?
Oh, sorry. Oke, sudah berhasil login sebagai user analis. Sekarang kita akan coba melakukan select di tabel admin. Oh, sorry. Use dulu database penjualan kayu. Oh, kita select from admin. Oh, di sini belum di input data ya. Di customer, ya berhasil ya untuk selectnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengetesan update. Jadi di sini saya coba melakukan insert ya dan update ke tabel customer. Ini data yang saya gunakan, data yang tadi yang sudah dihapus. Nah, ketika kita melakukan insert ke tabel admin, akan muncul error denied karena user analyst ini belum memiliki akses untuk melakukan insert serta melakukan update dan delete nantinya. Ini untuk insert, lalu saya lanjut untuk update. Untuk update juga tidak bisa. So, untuk delete. Nah, untuk delete juga tidak bisa ya, karena belum memiliki akses. Kita akan lanjut melakukan select di laporan penjualan. Oke, untuk laporan penjualan ini belum ada datanya. Kita akan melakukan insert ke tabel laporan penjualan. Oke, untuk laporan penjualan, untuk ID-nya 0, karena auto increment. Lalu untuk atribut yang lain, saya akan melihat data ujinya. Untuk ID laporannya 1 ya. Untuk ID customer dan ID barang 1. Maksudnya ID pemesanan. Lalu tanggal laporannya tanggal 2024, tahun 2024, bulan 2, tanggal 11. Lalu laporan total penjualannya 185, 1.850.000. Untuk keterangannya, saksi diproses. Oke, ya di sini untuk user analis bisa melakukan insert ya ke dalam tabel laporan penjualan karena sebelumnya kita sudah memberikan akses semua akses grant out privilege ke dalam user analis. Jadi dia bisa melakukan insert ke dalam tabel laporan penjualan. Oke, untuk update-nya kita bisa juga kita misalkan ubah deskripsinya, ubah keterangannya menjadi transaksi berhasil dengan ID-nya 1. Sorry, ID di laporan. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita select lagi. Oke, sudah berhasil ya diubah dan
insert. Sekarang kita akan coba delete. Oke, berhasil dihapus. Oke, untuk user analyst sudah berhasil diuji dan sesuai dengan hak akses yang diberikan. Tadi kita coba insert admin, itu tidak bisa karena aksesnya tidak ada. Begitu juga tabel yang lain selain tabel laporan penjualan. Karena laporan penjualan ini user analis diberikan semua akses ya untuk melakukan semua transaksi. Oke, sekarang kita akan ke role viewer. Nah, untuk role viewer ini hanya memiliki akses untuk select ke semua tabel yang ada di database penjualan kayu. Oke, sekarang saya akan exit. Kita akan kembali ke user root. Sorry, ada typo. Dan sebentar. Oke, sudah berhasil ke tabel customer, ke tabel admin. Kita melihat ininya dulu, akses to create-nya dulu. Hmm, payment, lalu laporan keuangan, laporan penjualan, lalu barang. Oke, kita sudah berhasil memberikan akses ke user viewer. Sekarang kita login sebagai user viewer. Oke, sekarang sudah berhasil login sebagai user viewer. Sekarang kita akan coba menguji hak aksesnya. Kita bisa coba insert ke customer ya, customer tadi dengan data tadi. Sorry, saya menggunakan user belum kayu. Nah, di sini kita akan muncul error ya, melihat error untuk insertnya tidak bisa karena user ini tidak memiliki hak akses. Begitu juga dengan tabel yang lain, misalkan seperti peran penjualan, lalu tabel pemesanan, contohnya itu tidak bisa insert karena untuk user ini tidak memiliki hak akses untuk insert di tabel manapun. Begitu juga dengan update. Update-nya kita coba update yang laporan penjualan atau customer ya. Tidak bisa juga karena hak akses update tidak ada. Lalu kita coba delete. Untuk delete juga tidak bisa karena hak aksesnya tidak ada. Jadi user ini hanya bisa untuk melihat data, tapi tidak bisa untuk melakukan insert, update, dan delete. Oke, itu untuk pengujiannya ya, pengujian hak akses dan pembuatan user. Lalu saya akan lanjut ke pemeliharaan.
Jadi pemeliharaan ini merupakan salah satu ini ya, salah satu cara untuk menanggulangi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan seperti database yang hilang atau yang lainnya. Untuk sistem backup ini, saya akan menggunakan ini ya, MySQL export. Jadi untuk MySQL export ini, kita bisa melakukan dengan, kita akan keluar dulu dari MySQL-nya. Oke, di sini seperti yang kita lihat ya, saya ada di folder Paragon www. Jadi nanti saya akan melakukan ekspor database dari database penjualan kayu ke dalam folder www berupa SQL files. Oke, saya sudah menyiapkan query untuk melakukan backup export. Kita bisa melakukan MySQL. Lalu nama database-nya tadi penjualan kayu. Lalu path foldernya db penjualan kayu. Ini contoh nama nama file yang di backup. Oke, oh sorry. Oh, dan bentar saya pause dulu. Ada kesalahan. Oke, saya share ulang ya. Kita akan melakukan backup lagi. Kita tunggu sebentar, akan ada proses ya untuk backup. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melihat folder www ini. Nah, di sini sudah muncul ya untuk backupnya, backup penjualan kayu ini dengan nama file backup DB penjualan kayu, lalu nanti isinya akan bisa diimport jika ada suatu kejadian yang memerlukan restore database. Untuk sistem backup ini sebenarnya bisa diimplementasikan menggunakan scheduler, misalkan seperti service cron ya. Jadi rutin dilakukan backup, misalkan sehari bisa 5 kali backup atau seterusnya. Jadi agar keamanan database kita terjaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu penjelasan terkait pengujian dan pemeliharaan untuk database. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya akan melanjutkan pada bagian ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, serta akan saya menjelaskan juga mengenai saran yang bisa kita dapatkan dari proyek tugas pada kali ini, pada presentasi kali ini. Dan kesimpulannya pada proyek yang kita buat dan basis data ini yaitu penerapan model DAC pada website penjualan kayu kusen memberikan pengendalian secara mendalam terhadap hak akses pengguna sesuai dengan masing-masing perannya seperti yang tadi di IRD, LRS semuanya data berperan punyanya
penggunanya masing-masing dengan diterapkannya autentikasi yang kuat serta enkripsi data berupa MD5 membuat data yang tersimpan terlindung dari data-data yang sensitif seperti data pelanggan dan transaksi. Selain itu, website yang sebelumnya belum memenuhi standar keamanan dalam pengelolaan data dengan metode ini menjadikan website meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Pengujian sudah dilakukan menyeluruh terhadap sistem basis data dan berhasil memastikan bahwa hak akses dikelola dengan baik, mencegah dari kebocoran hak akses data yang tidak sah. Begitu. Dan saran di sini untuk saran sendiri untuk kayu kusen yang data yang kita buat itu yang pertama memberikan pelatihan kepada admin dan pengguna terkait pentingnya keamanan data dan cara menggunakan sistem dengan benar untuk mengurangi resiko human error. Yang kedua, ada menggunakan tools atau memantau aktivitas database secara otomatis sehingga potensi ancaman seperti SQL injection dapat segera terdeteksi dan ditangani. Yang ketiga, implementasi two-factor authentication atau 2FI dapat diperluas untuk semua pengguna, tidak hanya admin, guna meningkatkan perlindungan terhadap akses akun. Yang ketiga, ada menggantikan MD5 dengan algoritma enkripsi modern seperti BIP atau Argon 2 atau penyimpanan kata sandi karena MD5 sudah dianggap kurang aman. Sorry, kalau misalkan penyebutannya bisa MD5, MD5, atau Bcrypt atau Argon 2. Dan yang kelima, itu melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan semua pengaturan akses tetap relevan dan tidak ada celah keamanan baru yang muncul. Jadi begitu kesimpulan dan saran dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk penutup di akhir proyek ini. Terima kasih. Demikianlah video presentasi dari kelompok 7 mengenai proyek akhir keamanan basis data. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dalam menyaksikan video ini. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memenuhi harapan dan memberikan gambaran yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.